Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap jawabannya Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum dimulai, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi ini, anak-anak belajar mengenai hidup tolong-menolong, maaf dan memaafkan di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Di tema ini diberi nama yaitu Together in Harmony yang artinya indahnya kebersamaan. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran ini? Nah, pembelajaran ini hidup tolong-menolong, maaf-memaafkan, yaitu merupakan salah satu hidup rukun yang dimana sehingga menciptakan together in harmony atau indahnya kebersamaan. Pernahkah kamu meminta bantuan seseorang? Mengapa kita selalu membutuhkan bantuan orang lain? Bagaimana caramu meminta bantuan? Anak-anak, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang artinya setiap manusia selalu membutuhkan orang lain untuk mengisi dan menolong kita dalam sehari-hari. Jadi, kita hidup tidak bisa hidup sendiri ya, tidak bisa tanpa orang lain. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat permintaan tolong adalah kalimat yang digunakan untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Kalimat permintaan tolong harus menggunakan kata yang santun, sopan, dan harus menggunakan kata tolong, bolehkan, atau bisakah di dalamnya. Nah, ini adalah contoh kalimat permintaan tolong. Ayo amati teks percakapan berikut. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Lalu ada Benny menjawab, kaligrafi dipajang saja, Bu. Lalu bu gurunya meminta tolong. Ibu minta tolong ya, kaligrafi ini dipajang di kelas. Lalu Benny menjawab, baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, coba menurut kalian kata permintaan tolong itu di mana ya? Betul, ada di percakapan ibu guru. Yang mana? Yang percakapan ibu guru yang kedua. Yang ada kata minta tolong. Nah, di situ termasuk permintaan tolong. Nah, ini contoh kalimat permintaan tolong yang kedua. Ada gambar yang pertama, yaitu, Pak, bolehkan saya meminjam kuncinya sebentar? Terdapat kata bolehkan. Lalu yang gambar kedua, Meli, tolong ambilkan tanah liat yang ada di meja itu. Kata permintaan tolongnya yaitu, tolong ambilkan. Lalu yang ketiga, Udin, bolehkah saya meminta bantuanmu sebentar? Nah, kalimat permintaan tolongnya yaitu bolehkah. Nah, dapat kita petik sebagaimana terdapat hadis Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Nah, jadi anak-anak harus menjadi orang yang mudah menolong orang lain ya, karena kita hidup tidak bisa sendirian. Nah, kita lanjut, yaitu maaf dan memaafkan. Pernahkah kamu meminta maaf pada seseorang? Hal apa yang membuatmu harus meminta maaf? Lalu, bagaimana caramu meminta maaf?
Berikut hal-hal yang membuatmu harus meminta maaf kepada orang lain. Di antaranya, merusak barang orang lain, membuat orang lain bersedih, mengingkari janji, membuat orang lain terluka, merugikan orang lain, dan hal lain yang membuatmu merasa bersalah kepada seseorang. Jadi, ini adalah permintaan maaf pada orang lain ketika kalian membuat kesalahan. Kalimat maaf merupakan kalimat yang digunakan apabila kita telah melakukan kesalahan. Kalimat permintaan maaf adalah merupakan bentuk kesopanan kita terhadap orang lain sebab telah berbuat salah. Sudah jelas ya, permintaan maaf itu ketika kita membuat kesalahan, kita harus segera meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, bagaimana sih cara meminta maaf? Yang pertama, kalimat permintaan maaf harus menggunakan kalimat yang santun. Tidak boleh kalimat yang kasar ya, atau yang tidak baik. Lalu yang kedua, kalimat permintaan maaf harus menggunakan kata maaf. Yang ketiga, saat meminta maaf, kamu harus bersungguh-sungguh dan tulus, tidak boleh terpaksa artinya ya. Lalu yang keempat, jika telah meminta maaf, kamu tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Nah, di sini ada contoh kalimat permintaan maaf. Coba, mana yang merupakan kalimat permintaan maaf? Ya, betul. Yang Beni. Maafkan Beni, Kak. Beni sudah mengganggu, kakak belajar terganggu oleh Beni. Di situ terdapat kalimat maafkan Beni, Kak. Nah, itu termasuk kalimat permintaan maaf. Contoh keduanya, coba mana kalimat permintaan maaf? Betul, yang dialog ayah yaitu, "Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya." Di situ terdapat ayah maafkan dan lain kali harus hati-hati ya. Nah, itu merupakan contoh kalimat permintaan maaf. Maka dari itu, anak-anak harus mempunyai sifat tolong-menolong, maaf dan memaafkan ya, karena mempunyai sikap itu anak-anak bisa memperbanyak teman, saudara, dan lain halnya. Dan kita tidak bisa hidup sendiri ya. Ingat, kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat dan diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.